Aku tengah terlelap dalam tidur nyenyak saat tiba-tiba suara asing dari samping membuyarkan lamunanku. Kamar sunyi, tapi ada bayangan samar yang merayap lewat celah pintu. Kaget, aku langsung bangkit dari tempat tidur dan dengan suara bergetar bertanya, "Kamu masuk kapan? Ini apa-apaan sih?" Sosok bayangan itu tak lain adalah anakku, Dimas. Wajahnya sedikit canggung saat tersenyum. Maaf ya. Sebenarnya aku cuma pengen coba-coba aja." Aku bingung setengah mati. "Coba-coba apaan, Dim? Maksud kamu apa sih?" Dimas menunduk, lalu jujur, "Aku penasaran aja, tiap malam dengar suara mama sama Pak Eko. Suatu malam aku nemu lubang kunci di pintu, jadi aku ngintip. Dari situ penasaran terus, pengen coba rasain gimana." Aku terperangah. Kenapa harus sama aku? Terus aku yang lihat semua ini? Dimas mengangkat bahu. "Jujur, aku rasa aku bisa lebih baik dari Pak Eko. Pas aku coba, rasanya beda." Aku merinding. "Dari mana kamu dapat percaya diri kayak gitu? Cepat balik ke kamar." Dimas berjalan seperti orang yang masih setengah mimpi ke kamarnya, sementara aku termenung lama, memikirkan kejadian aneh tadi malam. Malam itu angin laut di Pelabuhan Ratu menyapu jendela, dinginnya menusuk hati. Sinar pagi merayap lewat jendela rumah tua kami di Cisolok, tapi hatiku tetap berat. Suamiku, Pak Eko, sedang bersiap berangkat kerja, melewati ruang tamu tempat aku duduk termenung. Dimas diam saja, menatap layar ponselnya. Begitu Pak Eko masuk kamar, Dimas buru-buru menyelinap ke kamarnya. Ada aura aneh di rumah itu. Saat aku ke kamar mandi, aku menangkap Dimas coba-coba masuk kamar lagi diam-diam. "Dim, kenapa? Ada apa sih?" tanyaku. Dia ragu-ragu, lalu menunduk, "Gak ada apa-apa, Ma." Tapi aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Aku memutuskan tidak bisa tinggal diam. Aku mulai mengamati gerak-geriknya, dan akhirnya tahu dia setiap malam menyelinap mendengarkan percakapan antara aku dan Pak Eko. Rasa penasaran Dimas sudah melewati batas, menyusup ke ranah privasi keluarga. Malam itu aku memasak di dapur dengan baju rajut krem lembut dan celana jeans. Sepatu loafers coklat dengan hak rendah menghiasi kakiku, kalung perak tipis di leher dan gelang sederhana menghiasi pergelangan tangan. Dimas duduk di sofa ruang tamu, aku menghela napas panjang. "Dim, ini harus berhenti. Aku gak mau kamu terus terjebak sendiri di dunia itu." Dia tak mengangkat kepala. Aku cuma cari sesuatu. Kisah asli keluarga kita yang Pak Eko pun gak tahu." Hatiku sesak, tapi aku berusaha mengerti. Saat Pak Eko pulang larut, aku masih terlihat lelah. "Sujin, kalau kamu terus capek kayak gini, coba periksa ke dokter, ya," ujarnya khawatir. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku duduk di sofa, memikirkan rahasia keluarga yang makin dalam. Tiba-tiba ponselku bergetar, nomor tak dikenal muncul. Pesan itu hanya berkata, "Ini baru permulaan. Siapkan dirimu jika ingin tahu kebenaran." Aku menggenggam ponsel erat, jantung berdebar kencang. Siapa yang kirim? Dan sampai mana masalah ini akan berakhir? Angin Pelabuhan Ratu kembali mengetuk jendela, dingin seperti hatiku yang gelisah. Aku duduk di ruang tamu mengenakan dres rajut tebal warna krem yang membalut tubuhku dengan pas, memperlihatkan lekuk halus. Dres itu berakhir tepat di atas lutut, sedikit memperlihatkan kaki jenjang. Sepatu hak tinggi hitam kurapikan, walau agak tinggi tapi seperti memberi aku kekuatan malam ini. Gelang mutiara berkilauan di pergelangan tangan, kalung perak simpel menghiasi leherku.
Lampu kota Pelabuhan Ratu berkelap-kelip di kejauhan, tapi hatiku gelap. Pesan itu terus membayang, siapkan dirimu. Siapa pengirimnya? Apakah seseorang yang dekat dengan Dimas? Atau pengintai keluarga kami? Aku memeluk lutut, berbisik, Dimas, MA cuma mau kamu aman. Tapi kata-kata itu tak mengusir kekhawatiran. Wajah Dimas malam itu terbayang jelas, jaket hoodie hitam, jeans lusuh, sepatu putih yang terikat asal-asalan. Matanya tak seperti biasanya, dingin dan jauh, menusuk hatiku. Aku menghela napas dalam sambil menggenggam ponsel erat. MA, aku baik-baik saja, cuma sedikit bingung, suara Dimas terngiang, tapi aku tak pernah mengerti makna sebenarnya. Besoknya, aku memilih pergi ke pusat konseling psikologis di Sukabumi, bukan klinik kecil biasa. Mengenakan blus navy lembut dan celana hitam ramping, sepatu hak rendah sederhana. Rambut panjangku sutir rapi, makeup natural. Ruang tunggu rapi dan modern, tapi hatiku tetap berat. Konselor, Ibu Lina, wanita usia awal 30-an, rambut dikuncir rapi, blus beige dan rok hijau tua, sepatu hitam berhak kecil, memancarkan ketenangan. Bu Sujin, bagaimana kabar Anda? Tanyanya lembut. Aku menelan ludah, anakku pergi dari rumah, dan hal-hal aneh terus terjadi. Aku sangat lelah. Dia mengangguk, mencatat. Hubungan Anda dengan anak bagaimana? Aku menarik napas, Dimas memang beda sejak kecil, tapi belakangan makin aneh. Dia masuk rumah diam-diam, bahkan minum obat yang aku tak tahu. Lina diam sejenak, rahasia dan kecemasan seperti itu bisa melelahkan siapa saja. Anda juga perlu istirahat. Aku tersenyum lelah, iya, aku sulit tidur. Pesan itu selalu terngiang di kepala. Lina tampak terkejut, pesan. Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan. Lina mengangkat alis, seseorang sengaja membuat Anda takut. Ini bukan kebetulan. Aku bertanya dalam hati, siapa yang ingin menghancurkan keluarga kami? Apa Dimas terlibat masalah besar? Setelah sesi, aku berjalan di pantai Sukabumi yang dingin, mengenang Dimas kecil saat kami membuat istana pasir. Ponselku bergetar, nomor tak dikenal. Suara bergetar di ujung telepon, Bu Sujin, kebenaran ini lebih dalam dari yang Anda kira. Dimas tidak hanya penasaran. Dia sudah tenggelam dalam kegelapan. Bersiaplah. Telepon terputus, aku bingung. Di pasir, ada 2 jejak kaki, satu jelas, satu kecil samar. Aku tersenyum pelan, main petak umpat sama Dimas, ya. Tapi di balik senyum itu ada rasa takut. Lampu rumah berkedip, suara bisikan lirih, siapkah kau, Sujin? Cerita sebenarnya baru dimulai. Aku berdiri dari sofa, mengenakan blus sutra krem lembut dan celana hitam pas badan, sepatu loafer beige berkilau lembut. Kalung emas sederhana di leher, jam tangan berlian kecil di pergelangan. Penampilanku tenang tapi hatiku seperti kapal yang diterjang badai. Dari pintu terdengar suara samar. Aku bertanya gemetar, siapa di sana? Sebuah tangan muncul, perlahan mendorong pintu. Itu Dimas. Wajahnya pucat, matanya tenggelam dalam kegelapan. Hoodie hitam menutupi sebagian wajah, tapi aku tahu betul matanya. Masuk, Dim, kataku lirih. Dia masuk tanpa bicara, menutup pintu. Tangannya menggenggam tas lusuh. Aku bertanya hati-hati, apa itu? Kamu kemana? Dia diam sejenak, lalu berkata, MA, aku terjerat masalah besar. Ada dunia yang aku tak tahu, dan aku terjebak di dalamnya. Mataku melebar, maksudmu apa? Apa yang terjadi? Aku membuka tasnya, ada kotak hitam dengan ukiran perak rumit. Ini yang aku terima. Punya ini,
keluarga kita bakal bahaya. Aku menyentuh kotak itu, dinginnya menyebar ke tubuhku. Kenapa dapat ini, Dim? Tanyaku gemetar. Dia menutup mata. Apa yang aku lihat dan rasakan bukan hanya rasa penasaran. Ini baru permulaan. Ma, kita harus lari dari ini. Kepalaku penuh, tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, Dimas menyalakan senter, berkata, ini pintu menuju kebenaran yang aku cari. Setelah dibuka, dunia yang tak kita tahu akan terbentang. Dari luar terdengar langkah berat, seseorang mengintai rumah. Ada orang, Ma, bisik Dimas. Aku ke jendela, bayangan samar bergerak. Musuh kita lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan masalah keluarga biasa. Ada gambaran lebih besar yang bergerak, suara Dimas tegas. Hatiku campur aduk antara takut, sedih, dan harapan. Aku memeluk Dimas erat, berjanji, bersama, kita bisa atasi kegelapan apapun. Tapi suara pelan dari luar berbicara, ini baru permulaan, Bu Sujin. Nasib keluargamu ada di tanganmu. Angin kencang menerpa, pintu tertutup perlahan. Aku menatap kotak ukir perak itu, yang berkilau penuh misteri. Ini bukan urusan keluarga kecil, tapi awal dari misteri besar. Dim, mulai sekarang jangan sembunyikan apapun. Kita cari kebenaran bersama, bisikku. Dia mengangguk, aku setuju, Ma. Tapi jalan ini sulit. Kotak ini menyimpan rahasia besar. Aku menarik napas panjang, mulai dari mana, ya? Dia diam, lalu berkata, ada kafe kecil di Sukabumi. Di situ semuanya bermula. Orang yang kasih kotak itu ada di sana. Kita harus cari dia. Aku mengangguk, Sukabumi dekat rumah. Besok pagi kita berangkat. Malam itu aku berbaring, pikiran kusut. Dimas duduk di sofa, menggenggam kotak itu, wajahnya lebih dewasa dari anak kecil yang kukenal dulu. Hatiku sesak. Esok, di gang kecil dekat pantai Cisolok, aku berdiri di depan kafe bulan. Aku mengenakan blus lavender lembut dan rok putih, sepatu flat beige nyaman. Rambutku bergelombang alami, gelang perak di pergelangan berkilau. Angin laut mengibaskan pinggiran baju. Saat pintu terbuka, aroma kopi dan lampu remang menyambut. Foto hitam putih lama Sukabumi menghiasi dinding, tanaman kecil berjajar di jendela. Suasana hangat, seperti waktu berjalan pelan. Tuan dan Nyonya Sujin, serta Dimas, benar, suara lembut terdengar. Aku terkejut, menoleh. Pemilik kafe, Pak Agus, pria paruh baya dengan rambut coklat gelap disisir ke belakang, jaket kulit hitam dan jeans, tampak santai tapi berwibawa. Kami sudah menunggu kalian, katanya tersenyum. Kamu kenal kami, tanyaku hati-hati. Dia senyum, semuanya terhubung. Cerita kalian sudah lama dimulai. Dimas bertanya pelan, Anda tahu tentang kotak ini? Pak Agus mengangguk, menatap kotak. Ya. Itu menyimpan rahasia yang keluarga kalian belum tahu. Tapi saat terbuka, dunia kalian tak akan sama. Aku gugup, kami harus tahu kebenarannya. Dimas dalam bahaya. Pak Agus menarik napas dalam, benar. Tapi hati-hati, ini bukan sekadar rasa penasaran. Kegelapan yang kalian hadapi tak bisa dibayangkan. Dimas membuka kotak perlahan, di dalamnya gulungan kertas tua dan kunci logam kecil. Gulungan itu penuh tulisan huruf kuno, sulit dibaca. Pak Agus menjelaskan, itu mantra dan kode kuno. Harus dipecahkan untuk membuka pintu tersembunyi. Aku bertekad, ini pertarungan untuk nasib keluarga kami. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, seorang wanita masuk. Rambut hitam panjangnya berkibar, gaun merah ketat dan kalung perak yang berkilau. Langkahnya yakin,
Tatapannya dingin seperti es. Aku spontan mundur. Dia wanita yang suaranya kudengar malam itu di luar rumah. Wanita itu tersenyum, akhirnya kita bertemu, Bu Sujin, Dimas. Kalau ingin tahu kebenaran, ikut aku. Tapi aku peringatkan, jalan ini penuh bahaya antara hidup dan mati. Dimas menatapku, "Ma, ini baru awal cerita sebenarnya." Aku bangkit, siap mengikuti wanita itu. Jantungku berdebar, tapi demi keluarga, aku siap hadapi apapun. Dari balik gelap kafe, tawa pelan terdengar, seram tapi memikat. Semua baru mulai, tunggu saja. Kami keluar lewat pintu belakang, angin laut Cisolok dingin menyapu wajah. Aku mengenakan trenchcoat krem yang diikat pinggang, sepatu boots hitam ringan. Rambut panjangku terurai tertiup angin, menyentuh bahu. Dimas menggenggam tanganku erat, kami berdua tegang. Wanita berbaju merah memperingatkan, mulai sekarang, hati-hati. Tempat ini tampak biasa, tapi ada pintu tak terlihat yang terbuka. Ada penjaga yang terkait dengan keluargamu. Aku melekkan mata, pintu tak terlihat. Dia tertawa sinis, itu jalur antara dunia ini dan dunia lain. Penjaganya punya ikatan dengan keluargamu. Dimas bertanya, kalau begitu, kenapa kami terlibat? Aku cuma ingin hidup normal. Wanita itu diam sebentar, ayahmu dulu terlibat dengan organisasi rahasia penjaga pintu itu. Kini, nasib itu melekat padamu. Aku sulit percaya. Kalau begitu kenapa kami tak diberitahu? Dia menunduk, karena bahaya. Tapi kini rahasia itu tak bisa disembunyikan lagi. Kami berjalan melewati gang sempit menuju rumah tradisional Jawa yang tua, atap genteng tua dan tiang kayu bercampur bayangan bulan. Di depan rumah berdiri pria paruh baya berjas hitam. Wanita itu memperkenalkan, ini anggota organisasi rahasia. Pria itu menatap kami, Dimas, kotak itu bukan mainan. Itu tanda kau terpilih dan kunci jalan yang harus kau lalui. Dimas gemetar, terpilih? Maksudnya? Pria itu mengeluarkan kotak kecil, di dalamnya tersimpan ujian yang harus kau hadapi demi melindungi keluarga. Aku cemas, apa yang harus kami lakukan? Pria itu serius, ujian pertama besok malam di pabrik tua Sukabumi. Di sana kau akan diuji. Dimas menghela napas panjang, Ma, aku tak tahu siap atau tidak, tapi aku tak bisa mundur. Aku merangkul bahunya, kita bersama, apapun terjadi, Ma akan lindungi kamu. Tiba-tiba angin kencang menerpa, pintu rumah tertutup keras. Tawa dingin bergema dari gelap, membuat bulu kuduk berdiri. Bersiaplah, Dimas, Sujin. Kegelapan sejati menunggu. Kami saling tatap, bertekad. Tapi gelang perak di pergelangan tanganku bergetar dan berkilauan. Di bagian dalam tertulis, rahasia tersembunyi di dekat sini. Aku bergumam, apalagi ini? Rahasia lain. Suara ombak pantai mulai terdengar, misteri baru mulai terungkap di kegelapan malam. Udara pagi di Pelabuhan Ratu masih dingin ketika aku duduk di lobi penginapan kecil yang kami sewa dekat pantai. Mengenakan sweater rajut warna gading yang hangat dan legging hitam ketat, kakinya terbalut sepatu sneaker abu-abu yang nyaman untuk berjalan jauh. Rambutku kusanggul simpel, menyisakan beberapa helai yang menutupi pipi, memberikan kesan lembut meski hatiku masih penuh kegelisahan. Senyum tipis terukir di bibirku, tapi di dalam, beban masih menghimpit. Dimas duduk di sebelahku, memegang gelang perak yang kini selalu melekat di pergelangan tangannya. Matanya menatap jauh keluar jendela, penuh pikiran. Ma, aku sudah coba cari arti tulisan di gelang itu, katanya pelan. Aku ke toko buku tua di kota, baca-baca dokumen lama. Ternyata, kunci tersembunyi. Kayaknya ini petunjuk penting. Aku mengangguk,
hatiku berdegup lebih cepat. Kalau begitu, kita harus cari kunci itu. Misteri ini makin dalam, ya. Suaraku melembut, mencoba menyemangati diri sendiri dan Dimas. Tiba-tiba ponselku bergetar, sebuah pesan muncul dari nomor tak dikenal. Jam 11 malam ini, bawah jembatan Suramadu. Temui kami jika kau ingin tahu kebenaran. Aku menatap layar dengan ragu, lalu menatap Dimas. Jembatan Suramadu? Itu tempat yang agak berbahaya, apalagi malam-malam begini. Dimas mengerutkan dahi, "Ma, ini tidak bisa dihindari. Kita harus ke sana. Kalau ini yang membawa jawaban, aku siap." Malam itu, kami berdua melangkah menuju lokasi yang disebutkan. Angin malam menerpa wajahku dingin, membuat mantel kulit coklatku berkibar. Sepatu boots hitam yang kukenakan memberikan pegangan kuat di aspal basah. Rambut kukumpulkan ke belakang agar tidak mengganggu pandangan. Dimas mengenakan hoodie hitam dan celana jeans gelap, wajahnya serius, tapi tatapannya penuh tekad. "Kamu siap, Ma?" tanyanya lirih. Aku tersenyum kecil, "Selalu untuk kamu." Di bawah jembatan, bayangan gelap mengintai. Suasana mencekam, suara ombak dan gemuruh kendaraan di atas menjadi latar yang menegangkan. Seorang pria muncul dari kegelapan, mengenakan hoodie hitam dan celana jeans yang lusuh. Matanya tajam, membuat bulu kuduku berdiri. "Aku Pak Joko," katanya singkat. "Aku tahu apa yang kalian alami. Kotak itu adalah kunci dari semua masalah kalian." Dimas maju setapak, "Apa yang harus kami lakukan?" Pak Joko menghela napas berat, "Besok malam, di pabrik tua di Cisolok, ujianmu akan dimulai. Di sana kau akan menghadapi kegelapan yang sebenarnya." Aku merangkul bahu Dimas, "Kita akan lalui ini bersama." Pak Joko menatap kami serius, "Ini bukan pertarungan biasa. Kalian harus berhati-hati. Kegelapan itu sangat dalam." Tiba-tiba angin berhembus kencang, suara gelap mengerikan mengisi udara. Aku merasakan gelang di pergelangan tanganku bergetar hangat, seolah memberi kekuatan. "Ma, ini baru permulaan," bisik Dimas. Aku menarik napas dalam, memegang tangannya erat. "Kita siap, apapun yang terjadi." Di tengah kegelapan malam itu, suara tawa dingin terdengar samar. "Kalian pikir sudah siap? Tunggu saja." Aku dan Dimas saling bertatapan, detik-detik penuh ketegangan membungkus kami. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Matahari mulai tenggelam di balik pegunungan Sukabumi, mewarnai langit dengan semburat jingga yang memantul lembut di permukaan sungai Cimandiri. Aku berdiri di tepi sungai, mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang pas membalut tubuhku, dipadukan dengan rok span hitam yang menonjolkan lekuk pinggul. Sepatu hak tinggi berwarna hitam melengkapi penampilanku, langkahku anggun namun penuh ketegangan. Gelang perak di pergelangan tangan kiriku berkilauan samar tertimpa cahaya senja. Rambut panjangku terurai rapi, sedikit ikal menambah aura misterius. Dimas duduk di bangku kayu dekatku, memakai kaos hitam dan celana jeans robek, rambutnya sedikit acak-acakan, matanya tajam menatap gulungan kertas tua yang ia pegang. "Ma, aku sudah coba baca ulang tulisan kuno ini. Sepertinya ini petunjuk menuju tempat rahasia," katanya sambil menunjuk huruf-huruf berliku di gulungan itu. Aku mengangguk pelan, "Kalau begitu, kita harus bergerak cepat sebelum orang lain tahu." Kami memutuskan untuk pergi ke sebuah warung kopi di gang sempit kota Sukabumi, tempat yang tidak terlalu ramai dan cukup tersembunyi. Aku memilih blazer hitam tipis yang membuat penampilanku semakin berwibawa, dipadu dengan celana panjang krem. Tas kulit coklat kecil menggantung di bahu, di dalamnya tersembunyi beberapa barang penting. Gelang perak terus berdenyut halus, seolah menjadi kompas rahasia kami. Di warung itu, aroma kopi hitam bercampur dengan bau rokok tipis memenuhi udara.
Seorang pria paruh baya dengan jaket kulit coklat dan topi fedora duduk di sudut, matanya tajam tapi ada kehangatan di dalamnya. "Kalian yang dicari Pak Agus?" tanyanya pelan saat kami mendekat. Aku tersenyum tipis, "Ya, kami mencari jawaban tentang kotak itu." Pria itu mengangguk, "Namaku Pak Budi. Aku tahu apa yang kalian hadapi." Dia mengeluarkan sebuah peta tua, penuh coretan dan tanda-tanda rahasia. "Pabrik tua di Cisolok adalah tempat kalian harus pergi. Tapi hati-hati, itu bukan sekadar bangunan kosong. Ada penjaga yang siap menghadang." Dimas menyipitkan mata, "Apa yang harus kami waspadai?" Pak Budi menatap tajam, "Mereka yang menjaga rahasia ini tidak segan membunuh." Aku menatap Dimas, "Kita harus kuat. Ini bukan hanya tentang kita, tapi keluarga dan masa depan kita." Dimas mengangguk, "Aku siap, MA. Tapi jujur, aku takut." Aku meraih tangannya, "Takut itu wajar. Tapi kita akan hadapi bersama." Tiba-tiba pintu warung terbuka lebar, angin malam masuk membawa aroma laut dan suara tawa dingin seorang wanita. Dia masuk dengan gaun hitam ketat yang memeluk lekuk tubuhnya, rambut hitam panjang bergelombang terurai bebas ke punggung. Tatapan matanya menusuk, membuat semua yang melihatnya merinding. "Kalian sudah sampai di titik yang tepat," suaranya dingin tapi menggoda. "Apa kalian benar-benar siap menghadapi kegelapan?" Aku merasakan jantung berdetak lebih cepat, tapi aku berdiri tegap, "Kami siap." Wanita itu tersenyum penuh rahasia dan duduk di sebelah kami. "Aku adalah penjaga gerbang. Jalan kalian akan penuh ujian dan bahaya. Tapi aku bisa membimbing, dengan syarat kalian mengikuti setiap perintahku." Dimas menatapku ragu, "MA, kita harus percaya dia." Aku menatap wanita itu dengan waspada tapi juga penuh harapan. Kalau ini jalan satu-satunya, kita harus ambil risiko. Malam itu, kami meninggalkan warung kopi dengan kepala penuh teka-teki dan hati berdebar. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan terang, seolah memberi isyarat bahwa petualangan kami baru saja memasuki babak baru. Di balik bayang-bayang kota yang mulai tidur, suara tawa dingin wanita itu terus terngiang, mengingatkan kami bahwa kegelapan belum juga berakhir. Malam itu, di dalam mobil tua yang kami sewa, aku duduk di kursi depan mengenakan jaket kulit hitam yang membalut tubuh rampingku, dengan syal merah gelap melingkar di leher. Rambutku yang panjang tergerai, sedikit berantakan tertiup angin dari jendela yang terbuka sedikit. Sepatuku boots hitam berhak sedang menyentuh lantai mobil dengan santai, tapi hatiku berdegup kencang. Dimas duduk di belakang, memakai hoodie abu-abu lusuh dan celana jeans gelap, matanya terpaku pada gulungan kertas yang baru saja kami terima dari wanita misterius itu. "Kita hampir sampai, MA," suara Dimas pelan, penuh ketegangan. Aku mengangguk, aku tahu. Pabrik tua itu bukan tempat main-main. Jalanan berliku di kawasan Cisolok mulai gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang jarang. Suasana mencekam menusuk tulang, serasa bayangan-bayangan gelap mengintai dari sela pepohonan. Sesampainya di depan pabrik, bangunan besar dan berkarat itu berdiri menjulang dengan aura angker. Dinding-dindingnya penuh coretan grafiti usang, jendela-jendela pecah dan tertutup debu tebal. Bau oli dan logam berkarat menyengat hidung. Aku turun dari mobil, mengenakan sarung tangan kulit tipis agar tidak meninggalkan sidik jari. Gelang perak di pergelangan tanganku berdenyut lembut, menambah rasa waspada. Dimas mengikuti, matanya menyapu seluruh area dengan siaga. "MA, kita harus hati-hati. Ini bukan cuma soal kotak dan pesan rahasia. Ada orang yang siap menjaga tempat ini." Aku mengangguk, setiap langkah kita harus diperhitungkan. Kami menyelinap masuk lewat pintu belakang yang setengah terbuka. Suara derak kayu tua dan gemeretak logam menyambut kami. Di dalam, bayangan mesin tua yang sudah mati membentuk siluet menyeramkan.
Lampu senter Dimas menari-nari di dinding, menyingkap debu dan sarang laba-laba. Suasana hening, kecuali suara napas kami yang berdebar. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema dari kegelapan, siapa yang berani masuk ke wilayah terlarang ini? Seorang pria tinggi dengan jaket kulit dan topi koboi muncul. Matanya tajam dan penuh waspada. Kami hanya mencari kebenaran, jawabku tegas. Pria itu mengangkat alis, kebenaran? Di sini, kebenaran bisa membunuhmu. Dimas maju, aku siap menghadapi apapun demi keluarga kami. Pria itu tersenyum tipis, baiklah, aku akan menguji kalian. Tapi jangan berharap jalan mudah. Dia mengeluarkan sebuah kunci besi tua, ini adalah kunci untuk ruangan rahasia di lantai 2. Tapi hati-hati, jebakan menanti. Kami menaiki tangga berderit menuju lantai 2, setiap langkah terasa seperti menahan napas. Pintu besi besar tertutup rapat, dan aku memasukkan kunci itu perlahan. Pintu terbuka dengan bunyi berdecit, menyingkap ruang penuh barang-barang antik dan dokumen tua. Di tengah ruangan, sebuah kotak kayu berukir rumit terletak di atas meja. Tiba-tiba, lampu di ruangan padam, menciptakan kegelapan total. Gelang di pergelangan tanganku berkilau lembut, memberi sedikit cahaya. Dari kegelapan muncul sosok bayangan yang bergerak cepat. Aku menggenggam tangan Dimas erat, siap, Dim. Kita harus bersama. Suara tawa dingin mengisi udara, kalian baru saja memasuki ujian pertama. Selamat datang di dunia yang sebenarnya. Tubuhku merinding, tapi aku tahu ini baru permulaan dari pertarungan kami melawan kegelapan yang tak terlihat. Di balik kotak kayu dan ruangan gelap itu terpendam rahasia yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Aku menarik napas dalam, siap melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang menanti. Suara tawa dingin itu masih bergema di telingaku saat aku dan Dimas berdiri di ruangan gelap itu. Cahaya lembut dari gelang perak di pergelangan tanganku menjadi satu-satunya penerang, memantulkan bayangan samar di dinding yang penuh retak dan debu. Aku mengenakan blus hitam berlengan panjang yang membalut tubuhku dengan pas, rok kulit pendek yang memperlihatkan lekuk kaki jenjang, dan sepatu boot hitam setinggi betis yang menambah kesan tegas. Rambutku terurai rapi, namun sedikit berantakan karena ketegangan yang mulai merayapi setiap helai. Dimas menggenggam tanganku erat, matanya tajam menatap kotak kayu berukir di meja. "Ma, apa kau yakin kita harus membuka ini sekarang?" bisiknya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk pelan, kita tak punya pilihan lain. Ini kunci untuk mengungkap semua rahasia. Dengan tangan bergetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat gulungan kertas tua yang terikat pita merah dan sebuah kunci logam kecil berkilauan. Aroma kertas kuno menyeruak, membawa serta rasa misteri yang pekat. Aku melepaskan gulungan itu dan membukanya perlahan. Tulisan huruf kuno berseliweran di atasnya, namun aku mengenali beberapa simbol dan kaligrafi Jawa kuno yang pernah aku pelajari waktu kuliah. Ini semacam mantra atau kode rahasia, ucapku sambil menunjuk satu persatu simbol itu. Dimas mencondongkan badan, kalau kita bisa memecahkannya, mungkin kita bisa membuka pintu tersembunyi di rumah kita. Aku tersenyum tipis, tepat sekali. Tapi aku rasa tak akan semudah itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari lorong depan pintu. Aku segera menutup kotak dan menyalakan senter dari ponselku, menyulut cahaya yang menembus kegelapan. Dari balik bayangan muncul seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam lusuh, wajahnya tertutup topi dan sorot matanya menyala tajam. "Kalian tidak seharusnya masuk ke sini," suaranya berat dan dingin. Aku berdiri tegak, mencoba menampilkan keberanian, kami hanya mencari jawaban yang sudah lama tersembunyi. Pria itu mendekat, jawaban itu membawa lebih banyak bahaya daripada yang kalian bayangkan. Tapi kalau kalian sudah terlibat, aku tidak bisa menghentikan. Dimas melangkah maju,
Kami siap menghadapi apapun demi keluarga kami. Pria itu mengangguk pelan, lalu menarik sebuah benda kecil dari saku jaketnya, sebuah liontin berbentuk naga berwarna perunggu. Ini adalah jimat pelindung. Gunakan dengan bijak, karena ujian kalian belum berakhir. Aku menerima liontin itu dengan tangan gemetar, merasa ada kekuatan misterius mengalir dari benda itu. Terima kasih, ucapku lirih. Pria itu kemudian menghilang ke lorong gelap, meninggalkan kami dengan rasa tegang yang semakin menebal. Di luar pabrik, angin malam berhembus kencang, membawa suara deburan ombak yang bergemuruh dari kejauhan. Aku dan Dimas berjalan keluar dengan hati yang penuh pertanyaan dan ketakutan, tapi juga tekad kuat untuk mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Gelang perak di pergelangan tanganku berdenyut, seolah memberitahu bahwa perjalanan kami baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan berbahaya. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang, berbisik pelan, Dimas, kita harus siap. Rahasia ini jauh lebih dalam dari yang kita kira. Dimas menggenggam tanganku lebih erat, aku tidak akan menyerah, Ma. Kita akan hadapi semua ini bersama. Namun di balik tekad itu, aku tahu ada ancaman yang tak terlihat terus mengintai, menunggu waktu untuk menyerang. Dan malam itu, sesuatu yang lebih gelap mulai bangkit dari bayang-bayang, siap mengubah segalanya. Kabut tipis mulai menyelimuti jalanan kecil di kampung Cikadu saat aku melangkah keluar dari rumah penginapan. Aku mengenakan mantel panjang berwarna abu-abu yang membalut tubuhku dengan elegan, dipadukan dengan celana hitam ramping dan sepatu loafers berwarna coklat tua yang nyaman untuk berjalan jauh. Rambut panjangku tergerai rapi, sedikit tertiup angin dingin pagi itu. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan samar, seperti menjadi penuntun dalam kabut yang mulai menyelimuti. Dimas berjalan di sampingku, mengenakan jaket hitam dan celana jeans, wajahnya serius namun penuh tekad. Ma, aku sudah coba cari tahu tentang liontin naga itu. Katanya, itu jimat pelindung yang dibuat oleh organisasi rahasia yang menjaga keseimbangan dunia, katanya sambil menunjuk peta tua yang kami bawa. Aku mengangguk, kalau begitu, kita harus hati-hati. Organisasi itu mungkin mengawasi kita sekarang. Suara burung gereja dan desiran angin menjadi latar yang kontras dengan perasaan gelisah yang mengendap di dadaku. Kami menuju sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat kami bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Surya. Dia mengenakan kemeja batik lusuh dan peci hitam, dengan senyum ramah yang menyambut kami. Aku dengar kalian sedang mencari kebenaran, katanya sambil menyuguhkan secangkir kopi hitam pekat. Aku duduk sambil menyesap kopi hangat. Pak Surya, kami butuh bantuan untuk memahami pesan dan benda-benda ini. Dia mengangguk, aku pernah menjadi bagian dari organisasi itu, tapi sekarang aku hanya bisa memberi petunjuk. Pak Surya membuka sebuah buku tua yang penuh dengan tulisan kuno dan simbol-simbol rahasia. Ini adalah kitab yang digunakan untuk melindungi rahasia gerbang antara dunia kita dan dunia lain, jelasnya sambil menunjuk halaman-halaman yang penuh dengan diagram dan mantra. Jika kalian ingin membuka jalan itu, kalian harus mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental. Dimas menatapku dengan khawatir, Ma, apakah kita siap menghadapi semua ini? Aku menggenggam tangannya erat, kita harus siap, Nak. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang banyak orang yang tak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar warung. Aku melirik ke pintu dan melihat sosok wanita bergaun merah menyala masuk dengan tatapan dingin yang menusuk. Wanita itu tersenyum sinis, kalian pikir bisa menghindar? Rahasia itu sudah tertuju pada kalian. Aku berdiri, menghadapi wanita itu dengan keberanian yang mulai tumbuh, kami tidak akan mundur. Dia tertawa pelan, baiklah, mari kita lihat seberapa kuat kalian bertahan. Kopi yang menghangatkan tubuhku kini terasa seperti bara api yang membakar semangat. Aku tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai,
dan segala sesuatu yang kami yakini akan diuji hingga batas terakhir. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau semakin terang, seolah mengirimkan pesan bahwa kegelapan yang menanti bukanlah sesuatu yang bisa kami hindari selamanya. Kabut malam semakin pekat ketika aku melangkah keluar dari warung kopi itu, mengenakan mantel hitam panjang yang membungkus tubuhku dengan anggun, dipadu dengan celana kulit hitam dan sepatu boots berhak tinggi yang memberikan kesan tegas. Rambut panjangku yang terurai berkilau samar di bawah sinar lampu jalan, sementara gelang perak di pergelangan tanganku berdenyut lembut, seolah memberi energi baru dalam kegelapan. Dimas berjalan di sampingku dengan jaket hitam dan celana jeans robek, wajahnya penuh tekad namun ada bayangan kelelahan di matanya. "Kita harus bergerak cepat, Ma," katanya pelan. Wanita itu tidak main-main. Aku mengangguk, aku tahu. Tapi kita tak bisa terburu-buru tanpa persiapan. Suara angin malam menyelimut kami, membawa dingin yang menusuk hingga tulang. Kami menuju sebuah rumah tua di ujung gang sempit, sebuah tempat yang disembunyikan dari hiruk-pikuk kota. Di sana, kami bertemu dengan seorang pria bernama Pak Rudi, seorang ahli waris rahasia yang pernah menjadi bagian dari organisasi penjaga gerbang. Pak Rudi mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kaki, dengan rambut abu-abu yang mulai menipis dan mata penuh kebijaksanaan. "Selamat datang, Sujin, Dimas," sapanya hangat. "Aku sudah menunggu kalian." Aku menatapnya penuh harap. "Pak Rudi, kami butuh bimbingan. Semua ini terlalu berat untuk kami hadapi sendiri." Dia tersenyum tipis. "Kalian harus tahu, apa yang kalian hadapi bukan hanya misteri biasa. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap, dan kalian sudah terpilih untuk menjadi bagian dari itu." Kami duduk di ruang tamu yang diterangi lilin, suasananya hangat namun penuh ketegangan. Pak Rudi mengeluarkan sebuah gulungan peta usang dan membuka sebuah buku tebal yang berisi mantra dan sejarah kuno. Pabrik tua di Cisolok adalah pintu masuk utama. Tapi ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di balik itu. Kalian harus mempersiapkan diri dengan ilmu dan keberanian. Dimas menatapku dengan mata penuh harap. "Ma, aku takut tapi aku ingin melindungi keluarga kita." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku juga takut, tapi kita harus kuat bersama." Pak Rudi mengangguk. "Itu yang harus kalian pegang." Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Aku dan Dimas menoleh, jantung berdegup kencang. Pak Rudi membuka pintu dan seorang wanita muda masuk, mengenakan jaket merah dan celana hitam, dengan mata tajam dan senyum misterius. "Aku datang membawa pesan," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Wanita itu menyerahkan sebuah amplop coklat tua yang berisi surat dan sebuah kunci kecil berukir. "Ini adalah petunjuk berikutnya," katanya. Aku membuka surat itu dan membaca dengan cepat. Di balik bayang-bayang malam, rahasia terpendam menunggu untuk diungkap. "Bersiaplah menghadapi kegelapan terakhir." Dimas menghela napas dalam. "Ma, ini semakin berat." Aku menatapnya penuh tekad, tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau lebih terang, menandakan bahwa perjalanan kami menuju kebenaran semakin mendekat ke puncak. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani melangkah ke dalam kegelapan. Aku tahu, pertarungan kami belum selesai. Bahkan, ini baru permulaan yang sebenarnya. Gelap mulai menyelimuti kota Sukabumi ketika aku melangkah keluar dari rumah Pak Rudi. Aku mengenakan mantel panjang berwarna navy yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan celana hitam ramping dan sepatu boots hitam berhak sedang. Rambutku yang panjang terurai rapi, tertiup angin malam yang dingin menyentuh kulit wajahku. Gelang perak di pergelangan tanganku berdenyut halus, memberi sedikit kehangatan di tengah udara yang menusuk. Dimas berjalan di sampingku dengan jaket kulit hitam yang membalut tubuhnya, wajahnya serius namun penuh semangat. "Ma,
Surat dan kunci itu, apa maksudnya? Tanyanya pelan. Aku menatapnya, itu petunjuk untuk pintu rahasia berikutnya. Tapi kita harus sangat berhati-hati, karena ancaman semakin nyata. Kami berjalan menyusuri ganggang sempit menuju sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai. Konon katanya tempat itu pernah menjadi markas rahasia organisasi yang dulu melindungi pintu gerbang dunia lain. Pintu besi besar berkarat itu berdiri kokoh, meski terlihat rapuh oleh waktu. Aku menarik napas dalam, lalu memasukkan kunci kecil berukir itu ke lubang pintu. Dengan sedikit perjuangan, pintu itu terbuka berderit, membiarkan udara dingin masuk. Di dalam, bau lembab dan debu memenuhi ruang yang gelap. Lampu senter Dimas menerangi lorong panjang yang dipenuhi lukisan-lukisan tua dan simbol-simbol rahasia di dinding. Kami melangkah hati-hati, setiap suara kecil membuat jantung berdegup kencang. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di ujung lorong. Aku mengejar dengan napas terengah-engah, tapi bayangan itu menghilang tanpa jejak. "Ma, ada yang mengikuti kita," bisik Dimas. Aku menggenggam tangannya erat, kita harus tetap tenang dan fokus. Gelang perak di tanganku mulai berdenyut lebih cepat, seakan memperingatkan bahaya yang semakin dekat. Kami tiba di sebuah ruangan besar dengan pintu rahasia yang terkunci rapat. Di sana, sebuah meja kayu tua berdiri, di atasnya tergeletak buku tebal berwarna hitam dengan ukiran emas yang memancarkan aura misterius. Aku membuka buku itu dan menemukan halaman yang berisi mantra kuno dan petunjuk untuk membuka gerbang dunia lain. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari belakang. Kami berbalik dan melihat seorang pria bertubuh tinggi dengan mantel hitam panjang berdiri di ambang pintu. Matanya bersinar merah di cahaya redup, dan senyumnya penuh ancaman. "Kalian tidak seharusnya sampai sejauh ini," suaranya dingin. Aku melangkah maju dengan berani, kami tak akan mundur. Kebenaran harus diungkap. Dimas memegang erat tanganku, siap menghadapi apapun yang akan datang. Pertarungan antara terang dan gelap semakin mendekat, dan aku tahu, malam ini akan menjadi titik balik bagi nasib keluarga kami. Di tengah ketegangan itu, gelang perak di pergelangan tanganku berkilau terang, mengirimkan gelombang energi yang menguatkan kami. Kegelapan yang mengintai mulai menghilang sedikit demi sedikit, namun aku sadar, ancaman sebenarnya belum usai. Malam ini, kami harus melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang tak terduga. Kabut tebal menyelimuti malam itu saat aku dan Dimas keluar dari gedung tua itu. Aku mengenakan mantel hitam berbahan beludru yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan celana kulit hitam dan sepatu boots hitam berhak tinggi yang kokoh. Rambut panjangku yang terurai berkilau samar di bawah sinar rembulan, sementara gelang perak di pergelangan tanganku berdenyut kuat seperti detak jantung yang menggema. Dimas berjalan di sampingku dengan jaket kulit hitam dan celana jeans robek, wajahnya tegang namun penuh tekad. "Ma, semuanya semakin sulit. Pria itu, dia bukan manusia biasa," ucapnya pelan. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kami berjalan menuju sebuah gang sempit yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang temaram. Di ujung gang, sebuah pintu besi tua berdiri, berkarat dan penuh ukiran kuno yang berkilauan samar. Aku memasukkan kunci kecil yang kami dapat dari surat ke lubang kunci dan memutar dengan perlahan. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang, memperlihatkan tangga sempit yang menurun ke bawah tanah. "Kita harus masuk," kataku tegas. Dimas mengangguk. "Aku siap, Ma." Di bawah tanah, udara dingin dan lembab menyelimuti. Dinding batu yang kasar dipenuhi lukisan dan simbol kuno, seperti sebuah labirin rahasia. Kami berjalan hati-hati, setiap langkah bergema di lorong sunyi. Tiba-tiba, suara bisikan lirih memenuhi udara, seolah-olah bayangan dari masa lalu mencoba menyapa. Di ujung lorong,
kami menemukan sebuah ruangan besar dengan sebuah altar batu di tengahnya. Di atas altar, sebuah kotak hitam berukir rumit terletak, memancarkan aura misterius. Aku mendekat, merasakan getaran kuat dari gelang perak yang semakin menyala. Tugas terakhirmu menanti di sini, Dimas, bisikku padanya. Dia mengangguk tegas, mengambil kotak itu dengan hati-hati. "Ma, aku siap menghadapi apapun." Saat kami membuka kotak, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan, menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Namun, di balik cahaya itu, sosok hitam besar muncul, menutup jalan keluar. "Kalian telah sampai di ujung perjalanan," suara berat itu bergema. "Tapi apakah kalian siap membayar harga kebenaran?" Aku menggenggam tangan Dimas erat. "Kami siap." Gelang perak di tanganku berkilau lebih terang, memancarkan energi yang mengusir bayangan gelap itu perlahan. Tapi aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Malam itu, kami menghadapi kegelapan terberat dalam hidup kami, dan semuanya akan berubah selamanya. Gelap pekat menyelimuti lorong bawah tanah itu ketika sosok hitam besar itu melangkah maju, tubuhnya menjulang dan mata merah menyala menatap tajam ke arah kami. Aku berdiri tegap, mengenakan gaun malam hitam yang membalut lekuk tubuhku dengan anggun, sepatu hak tinggi memberikan pijakan kuat di lantai batu dingin. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau lembut seperti pelindung yang tak terlihat, sementara rambutku terurai bebas, bergoyang pelan mengikuti gerakan napasku yang dalam dan tenang. Dimas menggenggam tanganku erat, wajahnya pucat namun penuh keberanian. "Ma, aku siap," suaranya bergetar tapi tegas. Aku membalas dengan senyum penuh keyakinan, "Kita hadapi ini bersama, apapun yang terjadi." Sosok itu mengeluarkan suara gemuruh, "Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kini saatnya membayar harga kebenaran." Dengan gerakan cepat dan kuat, bayangan itu menyerang. Aku dan Dimas bergerak serempak, menghindar dan berusaha mencari celah. Di tengah pertarungan yang penuh ketegangan, gelang perak di tanganku berkilauan semakin terang, memancarkan cahaya yang mengusir kegelapan di sekitar kami. Aku merasakan energi mengalir ke seluruh tubuh, memberikan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. "Dimas, pegang erat aku," teriakku. Kami berdua bersatu, melawan bayangan itu dengan keberanian dan tekad yang membara. Setiap kali cahaya gelang menyentuh sosok gelap itu, ia mundur sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terjerembab ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ketika suasana mulai tenang, aku menarik napas dalam dan menatap Dimas dengan mata berkilau. "Kita berhasil, tapi ini bukan akhir. Masih ada misteri yang harus kita ungkap." Dimas mengangguk, "Aku siap melanjutkan perjalanan ini bersama Mama." Namun, saat kami bersiap meninggalkan tempat itu, sebuah suara lembut namun dingin memecah keheningan. "Kalian pikir ini sudah selesai?" Kegelapan sebenarnya baru saja terbangun. Dari balik bayangan muncul sosok wanita bergaun merah dengan senyum penuh rahasia, matanya berkilau seperti bintang di malam gelap. Aku menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. "Siapa kamu? Apa maksudmu?" Wanita itu tersenyum misterius. "Aku adalah penjaga rahasia yang lebih dalam dari yang kalian bayangkan. Jika kalian ingin tahu kebenaran sejati, siapkan diri untuk babak berikutnya." Cahaya gelang perak di pergelangan tanganku berdenyut kuat, seolah memberi isyarat bahwa perjalanan kami masih panjang dan penuh bahaya. Aku menggenggam tangan Dimas erat, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Di luar lorong gelap itu, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani melangkah ke dalam kegelapan. Kisah kami belum usai. Ini baru permulaan yang sesungguhnya.